Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astagfiruka ma 'allamtani fardhu ilayya min hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi jamaah subuh rahimahullah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat sempat untuk menghadiri kegiatan rutin kita yang berupa salat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian subuh. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dicatat oleh Allah menjadi hamba-Nya yang kita menjadi ibadillah salihin. Amin Allahumma amin. Dan juga salat yang yattasilu biha rabbul musallin, salawat serta salam semoga terus kita harapkan kehadiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga salawat yang kita baca setiap harinya bisa menjadikan kita tidak hanya berkumpul di dunia seperti saat ini, tetapi juga kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga-Nya. Amin. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah subuh rahmatullah, kita lanjutkan kajian kita. Ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi alamatus syaqawah arba'atun. Jadi tandanya orang yang akan celaka. Ini bahas orang sebetulnya celaka. Kira-kira bagaimana tanda-tandanya? Sudah ada tanda-tandanya orang yang bakal celaka itu, sudah ada tandanya. Begitu pula wa alamatus sa'adah arba'atun, dan tanda-tandanya orang yang diberikan kebahagiaan itu juga ada tandanya. Kita bahas satu-satu orang yang kira-kira celaka, ini tandanya seperti apa. Yang pertama yaitu nisyanul dzunub al-madiyah, yaitu melupakan dosa madhkutatun bi'adadiha wa zamaniha wa haliha. Nanti tetap dicatat oleh Allah, ya, berapa jumlahnya, kapan waktunya, dan kapan tempatnya. Nah, artinya salah satu ciri orang seperti celaka itu adalah melupakan dosa-dosanya yang telah lewat tanpa min ghairi nadamin alaihi, dengan tanpa adanya rasa penyesalan. Artinya apa? Kalau sudah lewat dulu dosa-dosanya yang telah kita lakukan, sudah lewat,
Artinya apa? Harus ada rasa penyesalan. Ini betul. Harus ada rasa menyesal. Tuh, amal kosong berbeda. Begitu. Tidak boleh kita melupakan dosa kita tanpa ada rasa menyesal. Dan ada rasa menyesal ini yang bahaya. Ini yang celaka. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya ada dalam ini maksiatun awrasat dzullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa istiqrar. Apa maksudnya? Jadi kata beliau dalam kitabnya itu, kalau ada maksiat, ada perbuatan dosa yang awrasat dzullan wa iftiqaran, yang tadi perbuatan maksiat itu akan muncul rasa dzullan wa iftiqaran, muncul rasa hina dan juga rasa butuh kepada Allah. Ini lebih baik daripada orang yang selalu berbuat taat, selalu berjalan taat, tapi dari taatnya tadi malah muncul izzan wa istiqrar, muncul rasa mulia dan juga muncul rasa sombong. Nah, ini bahaya. Jadi lebih baik pendosa yang ada rasa menyesal, yang ada rasa hina, yang ada rasa butuh kepada Allah, itu lebih baik daripada orang yang berbuat taat secara dunia tapi dia malah sombong. Karena kita tidak tahu di akhir hayat kita itu bagaimana. Jadi kalau kita dalami, ini luar biasa. Jauh beliau bilang, jadi kalau ada orang, artinya timbang. Jadi kalau ada orang yang berbuat maksiat itu kita lihatnya jangan kita remehkan, tidak boleh kita hina. Atau kelakuan dosa cocok, aman didosa. Ya. Pekerjaannya cuma hanya menyakiti orang, pekerjaannya cuma hanya minum-minuman, judi semuanya, perbuatan maksiat semuanya. Kita tidak boleh memandang secara hina. Yang merokok nanti tidak boleh berjamaah terus subuh, tidak boleh. Artinya kita harus juga kalau melihat orang yang taat, kita melihatnya jangan kalau orang ini tidak mungkin dia sombong, tidak mungkin dia merasa mulia. Jadi kita harus punya dua kacamata yang berbeda. Kalau kita melihat orang yang berbuat maksiat, kita jangan hina. Atau melihat orang yang lebih taat, nah ini kita jangan menuduh harus boleh yang anak begitu. Ada kayak kerja alih pada kerja ahli kerja Tuhan juga boleh seperti itu. Karena apa? Karena kalau urusan dosa ini kan tidak ada yang tahu. Kita bagaimana dosa-dosa itu apakah diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada syikir yang sangat terkenal. Kita bahkan sering dengar namanya, tapi kita tidak tahu siapa orang. Kita tidak tahu bagaimana biografinya. Kita tidak tahu bagaimana luar biasanya lakunya. Itu syikir yang dibaca ketika selesai sholat Jumat. Nanti kan sholat Jumat. Ya, kan selalu ada baca syikir itu oleh Ustaz Berjati itu gimana? Data dan ilahi yasdulil birda si'ahadan wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatahu aghfir dunubi fa innaka dipopulerkan dulu, diciptakan dulu oleh
salah satu penyair dia Pak. Siapa kira-kira ada yang tahu? Abu Nawas. Abu Nawas. Kita kan tahunya Abu Nawas itu tukang cocor aja. Tukang cocor aja Ar-Rasyid. Padahal ada Abu Nawas ini ya, itu kalau kita cek Abu Nawas itu nama aslinya ya Abu Ali Al-Hasan. Ya Abu Ali Al-Hasan. Beliau itu salah satu penyair hebat di masa dinasti Abbasiyah. Beliau itu di Baghdad. Memang satu zaman dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tapi kita katanya kan beliau ini cerita-cerita yang ada di negara beliau pun awas itu muncul aja. Kan beliau suka menghibur aja kan begitu. Padahal tidak. Beliau itu salah satu tokoh sufi, ahli tasawuf yang syair-syairnya itu luar biasa. Jadi kan tahunya cuma cerita Abu Nawas yang menghadapi raja atau Abu Nawas yang pura-pura gila kan gitu. Abu Nawas pura-pura mati kan banyak cerita seperti itu. Dan beliau punya karangan syair itu banyak. Salah satunya tadi syair yang kita baca setiap selesai sholat Jumat. Kalau kita dalami artinya ilahi laskulil firdausi ala wala qala naril jahim. Ya Rabb, kata Abu Nawas, ya Rabb, ulai kalau pantas masuk surga, saya ini tidak pantas masuk surga. Tetapi wala aqwa ala naril jahim, tapi saya tidak kuat masuk neraka. Ini kan luar biasa ya. Saya itu tidak pantas masuk surga, tapi tidak kuat juga masuk neraka. Nah ini kan rasa galau beliau itu dituliskan dalam bentuk syair. Itu tidak punya apa bagi taubatallahu fir dunubi. Jadi tolong berikan saya itu berikan kesempatan untuk taubat. Ya, kesempatan untuk taubat. Dan juga ampunilah dosa. Fa innaka ghafirud bil alim, karena hanya Engkau yang Maha pengampun dosa-dosa yang besar. Engkaulah zat yang Maha mengampuni. Lanjut lagi. Zunubi mislu a'dadir riyari fahabli taubataya dal jalali. Zunubi mislu a'dadir riyari. Ya Rabb, dosa-dosaku ini seperti hitungan pasir. Hitungannya pasir. Coba hitung pasir satu pantai ya. Di pantai Samar coba lebih tahu berapa kira-kira hitungan pasir itu. Awal lagi hitungan pasir setadi berarti sedunia. Tidak mungkin kita bisa itu. Artinya apa? Dosanya sangat banyaknya. Dulu bimislu akda berimani, maka beli taubat dan jalan. Jadi tolong sekali lagi ya Allah, ampunilah dosaku, berikan aku taubat, wahai Zat yang Maha Ampun. Ini saya yang luar biasa kalau kita bisa menghayati. Artinya ini syair al-i'tiraf, syair pengakuan dosa. Terus di bawah lagi teruskan wa umri nakisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa timani. Wa umri nakisun, ya Rabb, umurku itu setiap hari selalu berkurang. Jadi umur kita yang setiap harinya semakin berkurang. Ya bukan bertambah. Tapi kalau memang kita kan tahunya ulang tahun juga bertambah umur, dari umur 25 nambah ke 26, dari 40 nambah ke 41 bukan bertambah. Padahal sebenarnya akhirnya itu umur kita berkurang. Artinya apa? Jatah masa hidup kita di dunia ini sudah semakin berkurang. Itu sudah disadari dari dulu oleh Abu Nawas. Umrina kisul fi kulli yaumin. Jadi umurku ya Rabb selalu berkurang setiap hari. Tetapi
wadam bisa itu kaifah dimana. Tapi dosa-dosaku itu bertambah setiap hari. Kaifah dimana. Bagaimana aku menanggung dosa-dosaku tadi? Nah, artinya kalau ini kita renungi betul-betul ya. Sehingga setelah sholat Jumat, tapi kan karena kita aja gitu, aja nggak boleh apa bahaya gitu. Coba kalau kita renungi sihir yang betul sebagai munawas ini luar biasa. Jadi kalau setiap hari umur kita berkurang dan dosa kita terus bertambah, bagaimana aku bisa menanggung tadi? Akhirnya jangan sampai kita lupa ya, tadi itu salah satu tandanya orang yang celaka itu adalah misyan dulu al-madiyah, melupakan dosa-dosa yang sudah lewat, min ghairi nadarin 'alaiha, tanpa ada rasa menyesal. Jadi tidak boleh kita melupakan dosa-dosa tanpa ada menyesal. Akhirnya kita harus bertobat. Tidak ada ini kembali seperti dulu. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah wadzikrul hasanati al-madiyah. Wadzikrul hasanati al-madiyah. Wala yadri aku bila takut. Yang kedua yaitu tandanya orang yang celaka itu selalu menyebutkan kebaikan, selalu mengungkit kebaikannya dulu. Ya, padahal dia ada tahu. Aku bilang dan apakah kebaikannya itu diterima atau ditolak. Selalu anggapannya memberi kok kalau kira tidak akan begitu, memberi kok saya sedekah kalau kira bisa akan begitu. Artinya perasaan seperti itu tidak boleh. Ini bahaya ya, bahaya kalau ada seperti itu tandanya orang yang celaka. Dan juga ya, sudah ada ancaman orang-orang yang suka mengungkit kebaikannya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, salah satu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzur ilaihi wa la yuzakkihim. Jadi ada tiga kelompok yang Allah itu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, yang dia bicara oleh Allah ketika hari kiamat. Nanti salah satu nikmat terbesar di hari kiamat ketika kita masuk surga Allah itu adalah bisa melihat nazaru wajhi, bisa melihat seperti apa Allah. Karena kalau kita di dunia tidak bisa melihat Allah itu seperti apa, tidak bisa dan mudah. Dan salah satu nikmat terbesar yaitu nanti ketika yaumul qiyamah itu kita bisa melihat bagaimana Allah itu. Bahkan bisa diajak bicara oleh Allah. Dan ada tiga golongan yang dari aja itu ada tiga golongan yang dari jalan. Satu, wala yadul ilaihi, dan juga tidak dilihat oleh yang lain dapat air rahmah, dapat penglihatan kasih sayang oleh Allah. Ini tidak, yaitu. Dan juga wala yuzakkihim, dan tidak disucikan oleh Allah. Siapa mereka? Nah ini al-musbih. Ada satu yang bernama al-musbih, yang kedua al-mandan, yang ketiga al-munafiq sir'atahu bil halal. Yang pertama al-musbih. Siapa al-musbih itu? Yaitu orang-orang yang kalau berpakaian itu melebihi kedua mata kaki. Hanya ada yang menjaga juga. Ada itu bagaimana? Sebenarnya kebebe. Kalau kita pakai satu untuk mengubah itu, nah itu bahaya. Kenapa? Karena ada kebiasaan dulu orang Arab itu, orang-orang yang punya kemewahan, orang-orang yang punya harta melimpah itu dulu begitu. Jadi pakaiannya selalu lebih daripada anaknya, bahkan sampai ngesek tanah atau nyapotannya bocor ya, karena saking panjangnya. Hanya menunjukkan ini dia sombong,
karena pakaiannya yang mewah, karena sombong dengan dunianya. Ini bahaya satu al-musbil. Yang kedua adalah al-mana. Siapa al-mana ini? Orang yang selalu mengukit pemberian, orang yang gemar mengukit sedekahnya. Ini bahaya. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, tidak boleh diukit. Yang ketiga, saya berarti al-munafik. Siapa al-munafik ini? Al-munafik itu orang yang mempromosikan barang-barangnya, mempromosikan dagangannya dengan sumpah palsu. Alhamdulillah, dia fokus begitu. Ini bahaya. Jadi kalau berdagang tak usah sumpah beli. Nah, bahaya. Ancaman dari Rasulullah ini ketika hari kiamat tidak dapat rahmat, tidak diajak bicara dan dilihat oleh Allah. Bahkan walahum adzabun alim. Mereka ini 3 golongan ini diberikan siksa yang sangat pedih. Artinya orang-orang tadi, satu orang yang suka memanjatkan pakaian sampai lebih daripada kedua, orang yang mengukir pemberian, 3 orang yang mempromosikan barang dagangannya dengan sebab sunnaulillah dan itu yang kedua. Terus ciri orang yang celaka selanjutnya yang ketiga adalah wa nadhuru ila man fawqahu fid dunya ya Allah an-nadharaha wa lam yarda bil islam. Ini bahaya. Jadi salah satu tandanya orang yang celaka itu selalu melihat orang yang ada di atasnya ketika urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia dia itu selalu melihat ke atas. Maksudnya bagaimana? Ini bahaya. Kalau ada orang selfie soki dia dari itu dalam ya kalau orang masuk di kan begitu. Nah, ini bahaya. Artinya muncul bahkan nanti dia kufur nikmat. Dia tak terima dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau urusan dunia seharusnya kita melihat ke yang lebih bawah nanti. Jadi salah satu tandanya orang yang bahagia alamat sa'adah dari itu harusnya dia itu nadharu ila dunya fi dunya. Kalau urusan dunia itu melihat ke bawah, bukan sebaliknya. Jangan dibalik, karena kalau nanti dibalik urusan dunia harus ke atas. Lonci krema betul. Jadi yang sampai seperti itu. Yang keempat, wa nadharu ila man dunahu fid. Jadi adanya orang yang celaka itu lagi kalau urusan agama dia itu malah melihatnya orang yang lebih di bawah, balik. Jadi kalau urusan agama, urusan ibadah, dia itu malah justru melihat orang di bawahnya. Bagaimana dengan keadaan fakir itu? Taruh sekali. Ini bahaya. Saya penting, saya sholat subuh berjamaah. Ada orang sholat subuh berjamaah. Ini kan begitu. Artinya apa? Dia itu membandingkan urusan ibadahnya dengan orang yang di bawah. Padahal harusnya kalau urusan agama itu membandingkan diri dengan yang lebih di atas. Walau cakap 5 waktu selalu berjamaah, kalau maghrib suntuk, itu harusnya begitu. Kalau urusan agama, harusnya melihat yang lebih di atas, jangan sampai kembali melihat yang lebih bawah. Artinya membandingkan dia dengan orang di bawahnya urusan agama ini nanti malah tidak ada rasa rasa semangat untuk terus menambah ibadah. Saya jawabannya kok pahala begitu, menjadi seluruh pahala. Ini kan bisa kita padahal tidak bisa kita tentukan pahalanya orang itu berapa, dosanya orang itu berapa, tidak ketemu. Jadi bagaimana kita diminta oleh Allah untuk berikhtiar, begitu. Makanya tidak boleh kita pasrah kalau urusan
belajar kita masalah dunia kita tahu ini betul akan begitu banyak ya seperti ini. Jadi walam yashkur Allah bi ni'ami nafsi, dan juga dia tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah kepada dirinya. Efeknya itu, efeknya kalau melihat urusan ibadah kepada yang lebih di bawah, itu nanti begitu, dia tidak bersyukur. Padahal harusnya dia berusaha lebih baik. Di itu yang keempat. Kalau tanda-tandanya orang yang bahagia, orang yang mendapatkan kebahagiaan juga sebaliknya ada 4. Tadi itu 1 tidak dibalik, zikrul dzunub al-madiyah. Jadi kalau orang yang bahagia itu tandanya adalah menyebutkan, artinya mengingat-ingat dosa yang dulu pernah dilakukan. Bin nadri wal istighfar, dengan rasa menyesal dan juga istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua sama tidak dibalik, wa nisyanul hasanatil madiyah, dan melupakan kebaikannya yang pernah dilakukan dulu. Tidak boleh diingat karena hal takut minggu, seakan-akan tidak pernah terjadi kebaikan, seakan-akan sedekah dia yang setiap harinya berapa 1 juta misalnya maupun sekali itu tidak pernah terjadi. Begitu. Karena hal takhlu minal ilani, karena kalau kita ingat-ingat kebaikan itu tidak akan sepi dari yang namanya ilah, tidak sepi dari yang namanya penyakit. Karena kalau kita berbuat kebaikan biasanya selalu ada rasa kebaikan yang nyelip di sana, ada rasa yang dipuji, ya ada rasa muncul di sana. Ini kok tak bisa, kok bisa, begitu. Khawatir muncul seperti itu. Terus yang ketiga, baru ilaman fauqahu fiddin. Jadi kalau urusan agama ini melihat yang berbeda. Yang terakhir, kalau urusan dunia, baru ilaman dunahu fid dunya. Fayashkurullah ta'ala ni'amati ta'ala alaihi. Karena kalau dia melihat yang lebih di bawah dalam urusan dunia, nanti dia akan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada diri. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan doa pada kami bersama-sama. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna Rabbi fakina wa fakina wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa fakina wa Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi